Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Putra Naliska dari kelas 12-9. Di sini, saya akan menjelaskan tentang masa demokrasi terpimpin. Nah, pasti banyak kan yang bertanya-tanya, apa sih itu masa demokrasi terpimpin? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Nah, demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di Indonesia yang berlangsung pada tahun 1959 sampai 1966. Nah, sistem demokrasi ini tuh seluruh keputusan dan pemikiran berpusat yang diambil oleh presiden. Selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa demokrasi terpimpin bisa ada. Jadi ada 4 alasan, yaitu yang pertama adalah banyaknya pemberontakan selama masa demokrasi liberal. Yang kedua, jatuh bangun kabinet, mulai dari kabinet Nasir sampai kabinet Juanda. Yang ketiga, kegagalan konstituante dalam menyusun undang-undang dasar yang baru. Yang keempat, terlalu banyak partai yang mengutamakan kepentingan partainya sendiri. Nah, karena keempat hal tersebut, Soekarno mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959. Di antaranya adalah 1. Pembubaran konstituante. Kedua, Undang-Undang Sementara 1950 tidak berlaku dan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali. Dan yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan politik dalam negeri pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, membentuk MPRS, DPAS, dan DPR baru yang dikenal dengan nama DPRJR. Yang kedua, membubarkan Partai Masyumi dan PSI karena terlibat dalam pemberontakan PRRI atau Permesta. Yang ketiga, Soekarno mengambil alih pimpinan tertinggi militer dan membentuk Komandan Operasi Tertinggi atau KOTI. Keempat, Soekarno menerapkan paham Nasakom dalam lembaga negara. Yang kelima, membentuk Resimen Cakrabirawa sebagai Pas Pampres. Yang keenam, Soekarno mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup yang berdasarkan TAP MPRS nomor 3 MPRS 1963. Selain itu, ada juga yang namanya politik luar negeri demokrasi terpimpin, yaitu seperti politik mercusuar dilakukan dengan membuat proyek-proyek besar di Jakarta. Tujuannya untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang adidaya. Hasil proyeknya yaitu seperti Monas, Stadion GBK, Patung Dirgantara, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, dan Patung Selamat Datang. Yang kedua, ada Old Devos dan Evos. Yang ketiga, politik poros, kerjasama istimewa dengan negara-negara blok timur seperti Cina, Vietnam Utara, Kamboja, dan Korea Utara. Nah, tadi kita sudah membahas tentang latar belakang demokrasi terpimpin dan kondisi politik pada masa demokrasi terpimpin. Nah, sekarang ini kita akan membahas kondisi ekonomi di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Kondisinya yaitu cenderung belum membaik, dibuktikan dengan masih tingginya angka inflasi, defisit anggaran, kelangkaan barang, dan masih banyak pengangguran. Solusinya adalah pemerintah menerapkan sistem ekonomi terpimpin yang cenderung bersifat etatisme, yang artinya segala urusan ekonomi dari mulai kebijakan hingga peraturan ditentukan oleh pemerintahan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah diantaranya adalah 1. Dewan Perancangan Nasional atau Dapernas. Kedua, Badan Perancangan Pembangunan Nasional atau Bapenas. Ketiga, Deklarasi Ekonomi atau Dekon. Keempat, devaluasi mata uang. Nah, secara keseluruhan, sistem ekonomi di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin mengalami kegagalan. Nah, pada masa demokrasi terpimpin juga banyak loh penyimpangannya, yaitu seperti pertama, presiden membentuk MPRS dan menunjuk anggotanya. Kedua, penetapan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ketiga, presiden membubarkan DPR. Keempat, membuat garis besar haluan negara atau GBHN berdasarkan pidato presiden yang seharusnya itu pertama, anggota MPR dipilih melalui pemilu. Kedua,
presiden dipilih melalui pemilu 5 tahun sekali. Ketiga, kedudukan presiden dan DPR adalah setara atau seimbang, tidak boleh saling menjatuhkan. Keempat, GBHN dan MPR sudah diatur amanatnya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di penghujung video saya akan membahas akhir dari demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin berakhir pada tahun 1966 karena beberapa hal, yaitu satu, banyaknya penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Kedua, peristiwa gerakan 30 September 1965. Ketiga, inflasi hingga 600%. Keempat, demonstrasi besar mahasiswa Indonesia tahun 1966 yang menuntut Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Kelima, Super Semar atau Surat Pemerintah 11 Maret. Mungkin sekian saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.